1. Pengertian semiotika. Kata semiotik berasal dari kata Yunani, yaitu semio yang berarti tanda. Maka semiotika adalah ilmu yang mempelajari tanda. Semiotika adalah cabang dari ilmu yang mengkaji pengkajian tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses bagi penggunaan tanda. Yang kedua yaitu sejarah semiotik. Semiotika pertama kali dikembangkan dan banyak dipergunakan dalam pengkajian sistem tanda. Semiotika dalam kaitannya dengan hal tersebut adalah pemahaman semiotika yang mengacu pada teori semiotika Ferdinand de Saussure dan semiotika Carl Sanders Peirce, yang dikenal sebagai bapak semiotika modern, serta semiotika Roland Barthes, semiotika C.K. Ogden, dan L.A. Ricard, semiotika Michel Reverne. Ferdinand de Saussure sebagai bapak semiotika modern 1857 sampai 1913. Ia membagi relasi antara penanda signifer dan penanda signifid. Berdasarkan konvensi yang disebut dengan signifikasi, penanda dilihat sebagai wujud fisik seperti konsep di dalam karya sastra, sedangkan petanda dilihat sebagai makna yang ada di balik wujud fisik berupa nilai-nilai. Adapun hubungan signifikan berdasarkan atas kesepakatan sosial dalam pemaknaan tanda. Hubungan semiotik dengan linguistik harus disadari hakikat adanya ikatan antara dua bidang tersebut yang oleh Saussure difokuskan pada hakikat kata sebagai sebuah tanda. Menurut North, ada 4 tradisi yang melatar belakangi kelahiran semiotika, yaitu semantik, logika, retorika, dan hermeneutik. Secara definitif, menurut Paul Cobley dan Liza Jans, semiotika berasal dari kata sem, berasal dari bahasa Yunani yang berarti penafsir tanda. Dengan pengertian secara luas sebagai sebuah teori, semiotika berarti studi sistematis mengenai produksi dan interpretasi tanda. Dalam hal ini, teori semiotikan terkait dengan kehidupan manusia yang dapat dianggap penuh dengan tanda, dan semiotik sebagai perantara tanda dalam proses berkomunikasi, sehingga manusia disebut sebagai Homo semioticus. Kajian mengenai tanda dilakukan awal ke-20 oleh 2 orang filosof, yaitu Ferdinand de Saussure 1857 sampai 1913 sebagai ahli bahasa dan Carl Sanders Peirce 1839 sampai 1914 sebagai ahli filsafat dan logika. Semiotika atau ilmu tanda sejak tahun 1969 secara resmi memiliki suatu perkumpulan ilmiah, yaitu International Association or Semiotic Studies (IAS), yang menganggap semiotika sebagai suatu disiplin, dan sebuah majalah yaitu Semiotika, terbit di Den Haag. Sejak tahun 1971, terbit majalah kedua yang mengulas masalah-masalah semiotika, yaitu VS, terbit di Milan. Suatu perkumpulan semiotik di Jerman dalam waktu dekat akan didirikan. Sayang sekali jumlah institusi yang meneliti masalah semiotika ini masih sangat kecil. Meskipun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan disiplin ini, yaitu di Pusat Penelitian Semiotika di Tartu, kursus selama musim panas mengenai semiotika, dan pada École Pratique des Hautes Études di Paris. Terdapat bagian yang mempelajari dan meneliti tentang semiotika. Publikasi mengenai semiotika ini seringkali dilakukan. Singkatnya, semiotika merupakan bidang ilmu modern yang mulai diminati orang. Komponen dasar semiotik. Komponen dasar semiotik ada 3. Yang pertama, tanda, yang kedua, lambang, dan yang ketiga adalah isyarat. Komponen yang pertama adalah tanda. Tanda merupakan bagian dari ilmu semiotika yang menandai suatu hal atau keadaan untuk menerangkan suatu objek kepada subjek.
Dalam hal ini, tanda selalu menunjukkan pada sesuatu hal yang nyata, misal benda, kejadian, tulisan, bahasa, tindakan, peristiwa, dan lain-lain. Contohnya yaitu adanya petir selalu ditandai oleh munculnya kilat yang mendahului adanya petir tersebut. Tanda-tanda tersebut dari dahulu sampai sekarang tetap saja tidak berubah dan tanpa kreatif apapun. Jadi, tanda adalah arti yang statis, umum, lugas, dan objektif. Komponen yang kedua yaitu lambang. Lambang adalah sesuatu atau keadaan yang memimpin pemahaman subjek kepada objek. Suatu lambang selalu dikaitkan dengan tanda yang sudah diberi sifat-sifat kultural, situasional, dan kondisional. Jadi, lambang adalah tanda yang bermakna dinamis, khusus, subjektif, kias, dan majas. Contoh, warna merah putih pada bendera Indonesia. Warna merah diberi makna secara situasional, kondisional, dan kultural oleh bangsa Indonesia adalah gagah, berani, dan semangat yang berkobar untuk meraih cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Demikian pula pada warna putih secara kondisional, situasional, dan kultural diberi makna suci, bersih, mulia, luhur, bakti, dan penuh kasih sayang. Komponen yang ketiga yaitu isyarat. Isyarat adalah sesuatu hal atau keadaan yang diberikan oleh si subjek kepada objek. Dalam keadaan ini, si subjek selalu berbuat sesuatu untuk memberitahukan kepada si objek yang diberi isyarat pada waktu itu juga. Jadi, isyarat selalu bersifat temporal atau kewaktuan. Apabila ditangguhkan pemakaiannya, isyarat akan berubah menjadi tanda atau perlambang. Macam-macam semiotik. Menurut Pateda, terdapat 9 macam semiotik, yaitu yang pertama adalah semiotik analitik, yaitu semiotik yang menganalisis sistem tanda. Semiotik berobjekan tanda dan penganalisisnya menjadi ide, objek, dan makna. Kemudian yang kedua adalah semiotik deskriptif, yaitu semiotik yang memperhatikan sistem tanda yang dapat kita alami sekarang, meskipun ada tanda yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. Misalnya, langit yang mendung menandakan bahwa hujan tidak lama lagi akan turun. Dari dahulu hingga sekarang tetap saja seperti itu. Namun, dengan majunya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, telah banyak tanda yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang ketiga adalah semiotik faunal, atau disebut juga dengan zoosemiotik, yaitu semiotik yang khusus memperhatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. Hewan biasanya menghasilkan tanda untuk berkomunikasi antara sesamanya, tetapi juga sering menghasilkan tanda yang dapat ditafsirkan oleh manusia. Tanda-tanda yang dihasilkan oleh hewan seperti itu menjadi perhatian orang yang bergerak dalam bidang semiotik faunal. Kemudian yang keempat adalah semiotik kultural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang berlaku dalam kebudayaan tertentu. Kemudian yang kelima adalah semiotik naratif, yaitu semiotik yang menelaah sistem tanda dalam narasi yang berwujud mitos dan cerita lisan atau folklore. Kemudian yang keenam adalah semiotik natural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh alam. Misalnya air sungai keruh menandakan di hulu telah turun hujan, dan daun pohon-pohon yang menurun lalu gugur. Kemudian yang ketujuh adalah semiotik normatif, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dibuat oleh manusia yang berwujud norma-norma, misalnya rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang delapan adalah semiotik sosial, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud lambang, baik lambang yang berwujud kata maupun lambang yang berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Kemudian yang kesembilan adalah semiotik struktural, yaitu semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang dimanifestasikan melalui struktur bahasa.